talil Quran, orang yang gemar atau orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran, bulan Ramadan dikatakan sebagai Sahrul Quran karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran juga merupakan wirid harian kita. Bagaimana agar kita senantiasa berzikir, tidak lepas dari bacaan-bacaan Al-Quran kita. Karena dengan orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mentadaburi Al-Quran, memahami dan berusaha mengamalkan Al-Quran, insya Allah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kita bisa melihat bagaimana usaha kita agar kita betul-betul yang talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu bertilawah Al-Quran. Yang pertama adalah kita berusaha mempunyai azam yang kuat untuk bisa membaca Al-Quran urut mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Kita menghatamkan Al-Quran. Dengan kita menghatamkan Al-Quran, insya Allah itu menjadi penjaga kita yang akan melindungi kita, dominun, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirindukan surga. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Setelah kuantitas, yang kedua baru kualitas. Setelah kita membaca Al-Quran secara rutin, satu halaman demi halaman yang lain, kita usahakan bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz. Kemudian baru kita, yang kedua adalah kualitas. Kita tidak cukup dengan hanya membaca Al-Quran. Kita lanjutkan dengan membaca terjemahnya. Kita lanjutkan dengan mengikuti majelis-majelis ta'lim agar kita memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Kita tadabburi satu demi satu. Ada satu kisah seorang dokter di Pekanbaru. Dia begitu gelisah. Dia tidak bisa mengatur waktu dan sebagainya. Setelah dia berkonsultasi dengan seorang ustadz, maka ustadz itu mengatakan, silakan dibaca Al-Quran urut. Maka pertama dia bisa menghatamkan 4 bulan baru bisa hatam Al-Quran. Berarti 1/4 juz 1 hari. Kemudian dilanjutkan sampai dia bisa membaca Al-Quran itu hatam 1 pekan sekali. Apa yang dirasakannya? Yang pertama dirasakan adalah ketenangan hati. Dia merasakan begitu tenang hatinya, mudah. Yang kedua yang dirasakan adalah barokah waktu. Waktu kita sama, tetapi waktu itu rasanya berkualitas karena mendahulukan Al-Quran. Kita lihat bagaimana Syekh Yasin. Padahal Syekh Yasin ini adalah orang yang pada usia 16 tahun itu lumpuh. Tetapi walaupun dia lumpuh, dia tetap berusaha membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran setiap harinya 4 juz. Dengan apa dia baca? Dibuka dengan mulutnya 1 lembar demi 1 lembar. Kemudian apa yang bisa dirasakan? Dengan dia selalu bertilawah Al-Quran, dia merasakan ketenangan hatinya, mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, muraqabah dengan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Dan kita bisa lihat Syekh Yasin, walaupun dia lumpuh dan dia duduk di kursi roda, tapi tetap ditakuti oleh musuh. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Al-Quran itu jalikal kitab la raiba fih. Karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diamalkan dan diperjuangkan. Karena kita tahu standar kebenaran adalah Al-Quran. Dan dia tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah di Malaysia
pada tahun 90-an. Anak-anak muda biasanya kalau di Malaysia itu selalu kemana-mana bawa Al-Quran. Al-Qurannya kecil dikantongin gitu ya. Kalau yang sekarang santri biasanya pakai tas kecil gitu. Nah, dia selalu mempunyai moto hidupnya adalah tiada hari tanpa Al-Quran. Satu ketika dia naik mobil kemudian tabrakan gitu. Dan masuk ruang ICU dan dinyatakan koma. Ternyata walaupun koma, dia tidak bisa ngomong apa-apa, tapi apa yang ada di dalam otaknya adalah hafalan Al-Quran. Maka setelah 1 jam dia koma, bisa membaca Al-Quran sampai apa yang dihafalnya itu, sampai akhirnya. Sampai akhir hafalannya baru dia meninggal. Nah, akhirnya para dokter dan para perawat tuh ya heran dan takjub begitu. Kemudian dipanggillah keluarganya. Apa kebiasaan pemuda ini? Ya, memang dia selalu mendahulukan Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran di setiap keadaan dan setiap situasi. Kalau pas sedang kuliah, pas pergantian dosen, dia mencoba membaca mungkin 1 halaman Al-Quran, baru dosennya datang. Kemudian ada waktu istirahat, dia duduk di pohon gitu ya, terus dia baca 1 dan mentadaburi Al-Quran. Moto hidupnya adalah tiada hari tanpa Al-Quran. Oleh karena itu, al-jannatu musaqatun ila arba'ati nafar. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa bertilawah Al-Quran. Mari, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup, bagaimana agar kita betul-betul mendekat dengan Al-Quran, karena standar kebenaran itu adalah Al-Quran, dan standar keimanan kita dilihat sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, dan bagaimana orang-orang dahulu, para salaf dan salafus soleh, mereka adalah pertama kali yang diajarkan ke anak-anak mereka adalah Al-Quran. Bagaimana membentuk pola pikir, mindset dalam hidup anak-anak itu adalah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hafidhul lisan. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Karena lisan itu adalah seperti pedang. Dan lisan kita bisa menjadikan orang lain sakit hatinya karena lisan kita. Dan juga lisan itu juga bisa menjadikan orang lain berubah menjadi baik, menjadi orang yang soleh dengan lisan kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kita berusaha untuk menyampaikan yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Saya pernah dengar kisah kisah ayahnya Imam Syafi'i. Dia berusaha satu ketika perjalanan ditelusuri oleh sungai gitu. Kemudian dia melihat ada apel, terus dimakannya gigitan pertama. Pada saat gigitan pertama dia istighfar karena dia belum minta izin. Padahal itu mubah, boleh. Tapi karena kehati-hatiannya untuk kehati-hatian agar apa yang dimakan itu betul-betul menjadi barokah dan mudah doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berusaha mencari pemilik kebun itu. Setelah ditelusuri ketemu dan dia mendatangi kebun itu dan menyampaikan bahwa tadi saya mau makan apel ini, mohon dihalalkan. Oh iya, baik, dihalalkan, tapi ada syarat, beberapa saat bekerja di tempat saya. Akhirnya ayahnya Imam Syafi'i mencoba untuk melaksanakan tugas itu agar dapat kehalalannya. Kemudian setelah selesai, akhirnya datanglah kepada pemilik kebun itu dan mengatakan, Pak, sudah sesuai perjanjian, saya sudah selesai. Oh iya, tapi masih ada satu syarat lagi. Apa itu? Harus menikahi anak saya, katanya. Tapi ingat, anak saya itu tidak
anak saya itu buta, tuli, bisu gitu. Dia mikir dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap mengatakan, "Baik, saya menikahinya." Dan setelah itu terjadi akad nikah, subhanallah. Memang betul dia adalah buta dari kemaksiatan, dijaga betul oleh pemilik kebun itu. Anaknya tidak melakukan kemaksiatan dari sisi mata, kemudian juga tidak bermaksiat dengan telinga. Berusaha bahwa telinga anaknya itu betul-betul adalah berusaha untuk mendengarkan apa-apa yang didengarkan sesuai dengan perintah Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Begitu juga mulutnya, lisan, betul-betul dijaga. Lebih baik diam. Kul khairan aw liyasmut. Dalam hadis lain dikatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kita menghormati, kita menghargai tetangga kita. Karena dengan menghargai tetangga berarti kita adalah menjaga lisan kita agar tetangga kita tidak tersakiti hatinya. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan fal yukrim doifahu, maka kita menghargai, menghormati atau memuliakan tamu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis bahwa ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Puasanya tidak batal, maksudnya bukan batal puasanya, tapi yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah bohong, berdusta. Yang kedua, gibah, menceritakan aib teman kita dan teman kita adalah tidak ridho kepadanya. Kemudian adu domba atau berjanji palsu. Dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Maka pahala puasa kita adalah hilang, tetapi puasanya tetap sah. Artinya dari 5 ini adalah 4 perkara yang berhubungan dengan lisan. Oleh karena itu mari kita berusaha menjaga lisan kita, berusaha mengontrol lisan kita agar betul-betul lisan kita keluar sesuatu yang memang betul-betul adalah kebaikan, dan kita berusaha menata pikiran kita, menata agar ucapan-ucapan itu tidak sampai menyinggung orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Jadi bahwa yang dirindukan oleh surga yang ketiga adalah bagaimana agar kita juga peduli dengan orang lain, kita berkontribusi terhadap orang lain. Di antaranya adalah kalau pada saat bulan Ramadan ini kita berusaha ada memberikan takjil atau memberikan sedekah makanan, atau kita berinfak ke fakir miskin dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk daripada kita kepedulian kita. Artinya kita tidak bisa soleh secara pribadi, tapi kita juga soleh secara sosial. Tetapi ingat, kita harus keras terhadap diri kita. Mana lagi firman Allah, mana lagi hadis Nabi yang belum saya amalkan. Tetapi kalau kepada teman kita, kita harus memberikan toleransi. Mungkin teman kita adalah lagi uzur, atau mungkin lagi kesusu, atau mungkin belum tahu. Tetapi untuk diri kita, kita harus keras. Bagaimana agar kita betul-betul berusaha mensolehkan diri kita dan juga soleh secara sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah yang dirindukan Ramadan adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena hadis Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan. Artinya khusus orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk suatu pintu yang ada di dalam surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa amalan atau inilah beberapa contoh orang-orang yang masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu senantiasa bertilawah,
senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, agar betul-betul hidupnya selalu menimang-nimang Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran itu. Yang kedua, kita selalu menjaga lisan, karena lisan ini adalah betul-betul bisa menyakitkan orang lain. Tapi kalau kita bisa menjaganya, betul-betul menjadi lisan kita adalah memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Kita bisa lihat bagaimana para ulama itu, atau kaum salafus soleh itu, dia berusaha ucapannya, dia berusaha membuatnya dalam bentuk tulisan, menulis beberapa karya-karya sehingga menghasilkan, dan itu menjadi amalan kita semua. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Yang ketiga, kita peduli adalah terhadap orang-orang yang lapar. Dan yang keempat adalah dengan berpuasa ini kita yakini imanan wahtisaban. Kita betul-betul yakin bahwa perintah puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa ini adalah menghapus dosa-dosa kita, dan insya Allah akan mengharapkan pahala atau mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada satu hadis mengatakan, satu ketika Rasulullah SAW mendatangi mimbar dan diamini oleh Rasulullah sampai 3 kali. Maka salah satunya adalah celaka bagi orang yang menemukan Al-Quran, celaka bagi orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi pada akhir Ramadan tidak mendapatkan maghfirahnya, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita mendapatkan bulan Ramadan dan bulan Ramadan ini kita hadir, maka kita harus seluruh daya dan upaya kita maksimalkan. Kita tidak hanya lapar haus dan hanya menahan lapar dan haus, tapi bagaimana agar mulut kita, telinga kita, seluruh anggota badan kita betul-betul untuk ikut berpuasa, sampai hati kita juga ikut berpuasa. Kalau Imam Ghazali dikatakan bahwa tidak hanya kalau puasa orang umum memang hanya menahan lapar dan haus, tapi bagaimana untuk menjadi orang yang khusus gitu. Oleh karena itu kita berusaha. Kemudian juga ada hadis, dalam satu riwayat dikatakan ada 2 orang pemuda masuk Islam. Yang satu dia meninggal dunia dalam keadaan syahid karena perang gitu ya. Kemudian setahun kemudian temannya itu baru meninggal dunia dan menemukan Ramadan. Nah, ternyata Thalha bin Ubaidillah dengan izin Allah, dia bermimpi bertemu dengan 2 pemuda ini di pintu sorga. Dan yang pertama kali masuk surga adalah yang terakhir meninggal setelah 1 tahun kemudian. Kemudian baru yang kedua. Nah, setelah itu diceritakan kepada para sahabat, dan para sahabat mengatakan begini dan begitu. Dan akhirnya sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bahwa memang betul kalau kita diberi waktu yang panjang dan kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Mantola umuruhu, barang siapa yang umurnya panjang, wahasuna amaluhu, dan dia juga berusaha dengan umur yang panjang itu melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu mudah-mudahan yang sekelumit ini mendapatkan manfaat untuk kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang insya Allah husnul khotimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.